Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alexian, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kembali lagi kita pembelajaran di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kali ini kita masuk di pembelajaran ketiga dan keempat. Namun sebelum dimulai, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan pembelajaran ketiga dan keempat kali ini adalah muatan IPA. Mengidentifikasi sistem adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidup melalui pengamatan dan menyebutkan berbagai cara tumbuhan beradaptasi. Muatan IPS menjelaskan melalui garis waktu tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan secara lisan dan tulisan sebab akibat terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dari masa persiapan proklamasi kemerdekaan. Muatan bahasa Indonesia menemukan informasi dari buku teks sejarah tentang kondisi masyarakat di era proklamasi. Muatan PKN menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam permainan bersama teman di sekolah. Dan muatan SBDP menjelaskan pentingnya pola lantai pada tarian berkelompok. Berbagai tumbuhan bergantung pada tempat hidupnya. Ada yang membutuhkan air, ada yang mampu bertahan di tanah yang tandus dan kering tanpa air, ada yang tahan panas, ada juga yang hanya bisa hidup di tempat yang teduh. Mengapa ya mereka melakukan itu semua? Apa tujuannya? Simak penjelasannya berikut ini. Ya, tumbuhan yang kalian amati tadi sedang melakukan adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk 1. Memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. 2. Mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kelembapan. 3. Mempertahankan hidup dari musuh alaminya. 4. Bereproduksi. Dan 5. Merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak akan menghadapi kepunahan dan kelangkaan jenisnya. Ada 3 macam adaptasi pada makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Bagaimana penjelasannya? Simak berikut ini. Adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh sehingga sesuai dengan lingkungannya. Karena yang dilihat adalah bentuk tubuh, maka adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Berikut macam-macam adaptasi morfologi. 1. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah kering atau disebut juga xerofit. Contohnya tumbuhan kaktus. 2. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau hygrofit. Contohnya lumut dan paku-pakuan. 3. Adaptasi tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Adaptasi tumbuhan di air dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Tumbuhan air yang terapung di atas air atau mengapung. Contohnya eceng gondok. 2. Tumbuhan air yang seluruhnya tubuhnya terbenam atau tenggelam di dalam air. Contohnya hidrilia. 3. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas dan sebagian lagi di bawah air atau melayang. Contohnya teratai. 4. Tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Contohnya seperti pohon bakau. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan pada kondisi kadar garam yang tinggi atau halofit. Contohnya tumbuhan bakau.
Adaptasi morfologi bisa dilihat dari bentuk daunnya, bunganya, dan akarnya. Contoh pada bentuk daunnya seperti tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Contohnya kantong semar. Atau juga ada dari bentuk bunganya. Contohnya yaitu mahkota bunga yang memiliki warna-warni. Ada juga yang bentuk akarnya, contohnya tumbuhan gurun yang kuat dan panjang akarnya untuk menyerap air, yaitu kaktus. Adaptasi selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Apa itu? Yaitu penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada organ atau alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Karena yang berubah atau yang beradaptasi adalah organ, maka adaptasi fisiologi susah dilihat. Beberapa contoh adaptasi fisiologi adalah sebagai berikut. 1. Bau yang khas. Pada beberapa bunga tujuannya untuk mengundang serangga untuk membantu penyerbukan. Contohnya mawar dan anggrek. 2. Mengeluarkan zat racun. Contohnya semak azalea di Jepang, ilalang dan pohon akasia. Racunnya akan membunuh hewan herbivora. Selanjutnya 3. Pohon mahoni juga menghasilkan zat racun. 4. Tumbuhan insektivora memiliki enzim yang dapat melumatkan serangga. Contohnya kantung semar dan venus. Dan terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi berupa perubahan perilaku. Adaptasi ini mudah diamati loh. Beberapa jenis adaptasi tingkah laku. 1. Adaptasi yang dipicu sentuhan. Contohnya tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya jika disentuh. 2. Adaptasi yang dipicu oleh perubahan suhu. Contohnya adalah bunga pukul 4 yang layu pada siang hari dan mekar saat sore hari. 3. Adaptasi yang dipicu oleh keadaan gelap. Contohnya pada tumbuhan polong-polongan. 4. Adaptasi jati dan randu yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau atau disebut juga meranggas. 5. Mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah. Contohnya adalah jahe dan rumput. 6. Gerak tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya. 7. Gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan gravitasi bumi. Contohnya akar yang selalu tumbuh ke bawah. 8. Gerakan akar tumbuhnya menuju sumber air. Dari beberapa penjelasan tentang adaptasi, jawablah pertanyaan berikut ini. Pada penjelasan adaptasi sebelumnya, makhluk hidup dikatakan dapat menyelesaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Bagaimana dengan manusia ya? Ya, manusia juga bisa beradaptasi, justru malah lebih rumit. Mengapa? Karena selain beradaptasi secara fisik, manusia harus beradaptasi secara sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Lalu, bagaimana adaptasi bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa penjajahan dan di awal kemerdekaan ya? Simaklah penjelasannya berikut ini. 1. Adaptasi kondisi sosial masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Akibat kekuasaan Belanda atas bangsa Indonesia atau penjajahan terhadap Indonesia yang berlangsung sangat lama telah membawa akibat buruk bagi rakyat Indonesia.
bahkan di berbagai segi kehidupan seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Di bidang politik, rakyat Indonesia saat itu tidak memiliki pemimpin yang dapat diharapkan untuk menyalurkan aspirasi. Justru kehidupan politik mereka menjadi buntu. Malah ditambah ada politik tanam paksa yang memaksa dan memeras rakyat Indonesia untuk menanam paksa yang hasilnya diambil semua oleh Belanda, sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan dan mati kelaparan. Sedangkan dari bidang sosial atau kehidupan sosial, rakyat Indonesia mengalami diskriminasi ras dan intimidasi oleh Belanda. Intimidasi dan diskriminasi ini didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Selanjutnya, keadaan kondisi masyarakat di awal kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, dapat dikatakan keadaan Indonesia belum stabil karena waktu itu banyak terjadi gonjang-ganjing yang mengakibatkan ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden diakibatkan oleh kekuatan Jepang yang masih ada walaupun sudah menyerah. Selanjutnya juga di bidang ekonomi, inflasi yang besar dengan kondisi perekonomian Indonesia yang hancur-hancuran serta peredaran mata uang Jepang yang begitu besar namun nilai tukarnya rendah memperparah keadaan ekonomi Indonesia. Mengapa pemerintah Republik Indonesia tidak bisa melarang beredarnya uang Jepang tersebut? Karena Indonesia sendiri belum mempunyai mata uang. Selanjutnya di bidang pendidikan ataupun diskriminasi sudah tidak ada lagi. Semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bahkan di bidang pendidikan juga sudah diangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Buatlah analisismu tentang perubahan kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam bentuk lini masa berikut ini. Bila kalian ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, bukalah buku sejarah. Begitu juga sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menulis sejarah bukanlah hal yang mudah. Para sejarawan memimpikan bahwa bisa menghadirkan masa lalu sebagaimana sesungguhnya. Namun, hal itu sulit terwujud. Mengapa? Karena menurut sejarawan, sejarah itu terbuka bagi interpretasi atau terjemahan atau juga pandangan yang berbeda dan selalu bisa ditulis ulang. Cobalah kalian cari informasi sejarah tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi dari aspek apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Buatlah dalam bentuk diagram Fire berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa peristiwa sejarah yang mendahuluinya. Berikut sejarah sesaat sebelum dibacakannya pernyataan proklamasi kemerdekaan tersebut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima di Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah total kepada sekutu tanpa syarat. Pada saat itulah kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar terlepas dari penjajahan Jepang. Namun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda terdiri atas Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Sudarsono, Supono, dan Hairul Saleh mengendaki kemerdekaan secepat mungkin. Sedangkan golongan muda yaitu terdiri dari Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi nanti. Selanjutnya dilakukanlah pertemuan dalam bentuk rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut Dokurutsiu Jumbi Inkai. Namun para golongan muda tidak menyetujui rapat itu karena dianggap PPKI adalah bentukan dari Jepang. Mereka ingin kemerdekaan atas usaha bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Karena kehilangan kesabaran, golongan pemuda akhirnya menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok.
Tujuan penculikan itu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan juga meyakinkan mereka berdua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun masih berselisih ketat, namun dari golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Barulah dibawalah Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk segera menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, Oranye Nassau Boulevard. Sekarang menjadi gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Mengapa rumah tersebut dipakai untuk berkumpul? Karena diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda berkumpul di sana, antara lain Bem Dia, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumawantri, dan Khairul Saleh untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak akan campur tangan tentang proklamasi. Buatlah peta pikiran untuk menyajikan informasi penting pada peristiwa sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gunakan aspek apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tahukah kalian disebut apakah permainan ini? Berasal dari manakah permainan ini? Apakah kalian pernah memainkannya? Ya, permainan ini disebut juga dengan rangka alu. Berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pada permainan ini menggunakan tongkat bambu yang dikenal dengan nama rangka alu atau sering disebut permainan tongkat bambu. Perhatikanlah cara memainkan perangka alu berikut ini. Di tempat asalnya yaitu Nusa Tenggara Timur, permainan rangka alu disebut juga permainan tongkat bambu. Tujuannya untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian. Permainan rangka alu merupakan permainan kelompok, sehingga sangat diperlukan kerjasama yang baik, dilandasi sikap saling percaya, juga melatih daya konsentrasi, ketangkasan, kelincahan, dan tentunya kerjasama. Bila kalian bukan berasal dari NTT dan kalian pandai memainkan rangka alu, bisa dikatakan bahwa nilai persatuan sudah kalian terapkan. Kalian tidak memandang apakah permainan itu berasal dari daerah asal kalian atau tidak. Berusaha mengenal dan memahami permainan tradisional dari daerah lain adalah salah satu wujud kerukunan dalam perbedaan yang diterapkan di sekolah dan di masyarakat. Sebutkan permainan tradisional yang kalian mainkan dengan teman kalian. Apa saja ya nilai persatuan yang kalian terapkan saat melakukan permainan tradisional bersama teman kalian? Salah satu memunculkan semangat persatuan adalah mengenal, memahami, bahkan mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Tahukah kalian tarian tradisional bertema perjuangan yang ada di Indonesia? Mari simak penjelasannya berikut ini. 1. Tari Pejuang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Tari ini menggambarkan peperangan kebaikan dan kejahatan. Pada tarian ini berjumlah 10 orang. 2. Tari Rampo Aceh berasal dari Aceh. Pada tarian ini bertema tentang persatuan, kegotong royongan, dan juga keagamaan, serta menggambarkan gigi melawan penjajah Belanda. 3. Tari Perang berasal dari Papua Barat. Tarian ini menggambarkan jiwa kepahlawanan dan kegagahan masyarakat Papua.
Biasanya penari ini memakai alat yaitu berupa panah. Apakah kalian mengetahui selain 3 tari perjuangan di atas? Carilah dari berbagai sumber, lalu tulislah tarian yang bertema perjuangan dari beberapa daerah pada kolom berikut ini. Tari perjuangan termasuk tarian berkelompok. Pada tarian berkelompok selalu ada pola lantainya. Pola lantai bertujuan memperindah pertunjukan kayak tari. Oleh karena itu, di dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, yaitu bentuk pola lantainya, maksud atau makna pola lantai, jumlah penarinya, ruangannya, tempat pertunjukan, dan gerak tari. Berikut berbagai macam pola lantai. 1. Pola lantai vertikal, yaitu bentuk garis vertikal, garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. 2. Pola lantai horizontal, yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. 3. Pola lantai diagonal, yaitu berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. 4. Pola lantai melingkar, yaitu penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai mempunyai beberapa arti. Pola lantai garis lurus memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Pola garis-garis mendatar memberikan kesan istirahat. Pola garis-garis yang tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan keseimbangan. Pola garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis. Sedangkan pola garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Setelah memahami tentang pola lantai, rancanglah pola lantai untuk tarian kelompok kalian. Gambarlah formasi dan pola lantainya pada kolom berikut ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Untuk mengingat pemahaman kalian, simaklah rangkuman berikut ini. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Ragam tumbuhan bergantung pada tempat hidupnya. Misalnya tumbuhan kaktus mampu bertahan di tanah tandus dan kering tanpa air. 2. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan hidup. Adaptasi pada tumbuhan terbagi atas 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. 3. Contoh adaptasi morfologi adalah teratai tumbuh di air yang sangat berlumpur, warna bunganya lebih cemerlang. Contoh adaptasi fisiologi adalah bunga memiliki bau yang khas untuk menarik serangga. Contoh adaptasi tingkah laku adalah tumbuhan putri malu akan menutup ketika disentuh. 4. Garis waktu atau lini masa dapat digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi sosial masyarakat Indonesia sebelum dan pada awal kemerdekaan. 5. Buku sejarah dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. 6. Contoh nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yaitu membersihkan halaman sekolah bersama-sama. 7. Permainan tradisional dari NTT yaitu permainan rangku alu. 8. Tarian tradisional bertema perjuangan diantaranya tari bejuang, tari rampo Aceh, tari perang. 9. Beberapa macam pola lantai pada tarian yaitu pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Jika kalian sudah mengingat dan mengetahui apa yang sudah kalian pelajari hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas. Mana tugasnya? Ini dia tugasnya. Mari kita tutup pembelajaran 3 dan 4 kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Menarik loh pembelajaran selanjutnya. Apa saja muatan dan indikatornya? Simak pada layar berikut.
Akhirnya Pak Koji ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam Alexian, think different, do faster.